semua, perkenalkan saya Esa Giliasri dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran di SD. Video ini merupakan bagian dari pemenuhan UAS mata kuliah strategi pembelajaran di SD yang diampu oleh Ibu Dr. Urip Tisngati MPD. Adapun cakupan materi yang akan saya bahas pada video ini adalah pengertian model pembelajaran, pertimbangan dalam memilih model pembelajaran, macam-macam model pembelajaran, dan contoh penerapan model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Sehingga, model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran demi mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah pertimbangan dalam memilih model pembelajaran. Sebenarnya, dalam pemilihan model pembelajaran, tidak ada satupun model pembelajaran yang lebih baik dari model pembelajaran lainnya. Artinya, setiap model pembelajaran harus disesuaikan dengan konsep yang lebih cocok dan dapat dipadukan dengan model pembelajaran yang lain untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dalam memilih suatu model pembelajaran, harus mempertimbangkan antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, jam pembelajaran, tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, lingkungan belajar, serta fasilitas yang tersedia. Sehingga, apabila kita menerapkan suatu model pembelajaran tanpa memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka model pembelajaran tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal. Selanjutnya adalah macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, ada model pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik adalah model yang menciptakan suatu kerangka pembelajaran terintegrasi di mana berbagai mata pelajaran diajarkan bersamaan dalam konteks suatu tema sentral. Dalam model ini, proses pembelajaran tidak terpaku pada batasan-batasan mata pelajaran, melainkan lebih menekankan pada pengalaman belajar yang menyeluruh dan bermakna. Tema sentral yang menjadi landasan untuk mengaitkan konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu, menciptakan suatu lingkungan belajar yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Adapun tujuan dari model pembelajaran tematik adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap keterkaitan antar mata pelajaran, mendorong perkembangan keterampilan holistik, termasuk berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dan dapat merangsang minat siswa, memberikan makna pada pembelajaran, dan mempersiapkan menghadapi tantangan dunia nyata. Selanjutnya adalah model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Model peningkatan kemampuan berpikir merupakan model pembelajaran yang bertumbuh pada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Adapun tujuan dari model pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah agar siswa dapat mengembangkan gagasan dan ide-ide melalui kemampuan berbahasa secara verbal, melibatkan siswa secara penuh dalam belajar, serta meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Kemudian selanjutnya adalah model pembelajaran aktif. Model pembelajaran aktif merupakan pembelajaran aktif yang mengkondisikan agar siswa senantiasa melakukan pengalaman belajar yang bermakna dan berpikir tentang apa yang dapat dilakukannya selama pembelajaran. Siswa terlibat baik fisik maupun intelektual, sehingga siswa betul-betul berperan dan berpartisipasi aktif dalam melakukan kegiatan belajar. Adapun tujuan dari model pembelajaran aktif adalah untuk meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa, memperkuat dan memperlancar stimulus dan respon siswa dalam pembelajaran, serta agar peserta didik dapat melakukan kegiatan-kegiatan belajar serta memikirkan tentang apa yang dilakukannya untuk belajar. Selanjutnya adalah model pembelajaran langsung dan model pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang terpusat pada guru karena guru berperan sebagai penyampai materi atau pengajar. Guru menyampaikan materi secara langsung kepada siswa disertai dengan contoh. Penyampaian materi ini dilakukan secara jelas dan juga terstruktur.
Sedangkan pembelajaran tidak langsung adalah pengalihan tugas mengontrol pembelajaran pada siswa yang melakukan pembelajaran. Artinya, guru berperan sebagai fasilitator dan tidak lagi mengendalikan pembelajaran secara penuh, sehingga memberikan kesempatan kepada siswa untuk bersama-sama melakukannya. Tujuan dari model pembelajaran langsung adalah untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan yang bersifat prosedural, mengembangkan pengetahuan faktual siswa, serta agar penyampaian materi lebih terstruktur. Kemudian, tujuan dari model pembelajaran tidak langsung adalah untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran, meningkatkan kemandirian siswa, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Berikutnya adalah model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar dengan cara mengaitkan antar materi yang diajarkan dengan dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antar pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sebagai anggota masyarakat. Adapun tujuan dari model pembelajaran ini adalah untuk menunjukkan keterkaitan bahan ajar dengan konteks kehidupan nyata dan menjadikan pengalaman lebih relevan dan berarti bagi siswa dalam membangun pengetahuan. Selanjutnya adalah model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Model ini merupakan model pembelajaran yang dilakukan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan cara membuat karya atau proyek yang terkait dengan materi ajar dan kompetensi yang mencangkup kegiatan menyelesaikan masalah, pengambilan keputusan, investigasi, dan keterampilan membuat karya. Peserta didik belajar berkelompok dan guru sebagai fasilitator dalam membantu merencanakan, menganalisis proyek, namun tidak sampai memberikan arahan dalam menyelesaikan proyek. Tujuan dari model PJBL adalah memberikan wawasan yang luas terhadap siswa ketika menghadapi permasalahan secara langsung dan mengembangkan keterampilan serta keahlian berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan yang diterima secara langsung. Selanjutnya adalah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Model ini merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik, yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan nyata. Model pembelajaran berdasarkan masalah ini adalah interaksi antara stimulus respon, hubungan antara dua arah belajar, dan lingkungan. Dalam model ini, siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir tingkat tinggi, serta mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Tujuan dari PBL adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, melatih siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis, dan mendorong siswa untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya adalah model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran discovery atau inquiry merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan tingkah laku. Tujuan dari model pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan intelektual siswa, mengembangkan kemampuan berpikir siswa, serta mengembangkan nilai dan sikap yang sangat dibutuhkan agar siswa mampu berpikir ilmiah. Yang terakhir adalah model pembelajaran kooperatif, merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil serta kolaboratif yang anggotanya bersifat heterogen. Pembelajaran kooperatif melibatkan partisipasi siswa dalam kelompok untuk saling berinteraksi, sehingga dalam model ini siswa memiliki dua tanggung jawab, belajar untuk diri sendiri dan membantu sesama anggota kelompok untuk belajar. Tujuan dari model kooperatif adalah untuk meningkatkan toleransi terhadap sesama siswa, memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya, serta mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Dalam model pembelajaran kooperatif terdapat macam-macam, yaitu jigsaw, student team achievement, division, team game turnamen, group investigation, number head together, dan think, pair, share. Selanjutnya adalah contoh penerapan model pembelajaran. Pada video ini,
Saya mengambil model pembelajaran PBL pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi hak dan kewajiban, dengan link RPP yang sudah tertera di bawah. Pada kegiatan pembuka pembelajaran, seperti pada pembelajaran pada umumnya, guru memberi salam, menanyakan kabar siswa, meminta perwakilan siswa untuk memimpin doa, mengecek kehadiran siswa, mengajak siswa menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan meminta siswa untuk menyiapkan buku dan alat tulis. Kemudian, guru bertanya kepada siswa mengenai hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Lalu kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Pada kegiatan inti pembelajaran, guru menyampaikan materi melalui ceramah dan melalui PPT interaktif. Kemudian, guru meminta siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang. Guru menampilkan video penerapan hak dan kewajiban, lalu kemudian siswa diminta untuk mendiskusikan pertanyaan yang telah disiapkan guru. Setiap kelompok wajib menuliskan jawabannya di kertas, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Setelah semua kelompok melakukan presentasi, guru memberikan apresiasi, lalu memberikan kesimpulan dari materi yang telah diajarkan. Pada kegiatan penutup pembelajaran, siswa memberikan kesimpulan terkait pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian, guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Guru memberikan kartu refleksi pada masing-masing siswa. Siswa diminta untuk memilih emotikon mana yang sesuai dengan perasaannya pada saat pembelajaran. Kemudian, guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa, serta siswa diminta untuk mengecek kebersihan kelas dan berhati-hati saat perjalanan pulang. Berikut adalah beberapa sumber referensi yang saya gunakan dalam penyusunan naskah video presentasi ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi, dadah!